Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kak Yatna Bintang. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini suasana lebaran yang sangat unik, sangat monumental. Rasanya susah kalau hanya dibiarkan begitu saja. Harus kita hayati sepenuhnya karena ini Ramadan khas, Lebaran yang khas. Khasnya adalah di rumah saja, tidak open house, tidak menerima tamu, dan harus berbahagia di rumah. Apa syaratnya? Syaratnya berikut ini. Syarat yang pertama, di Lebaran kali ini, syarat yang pertama adalah berpikir merdeka. Kita harus berpikir merdeka dengan kondisi seperti ini. Bebaskan ganjalan, kekhawatiran, ketakutan. Berpikir merdeka bahwa ada waktu, pasti ada perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir merdeka itu tidak berada dalam sebuah masalah, tidak berada dalam sebuah kekhawatiran, tidak dalam sebuah ketakutan, tetapi tetap diikuti rambu-rambunya. Berpikir merdeka di rumah saja, tidak usah berpikir hambatan-hambatan yang lainnya. Jadi syarat pertama, berpikir merdeka, merdeka tindakan, merdeka pikiran, merdeka batin, merdeka jiwa. Bahwa semuanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak menularkan dan tidak ditulari dengan syarat sering mencuci tangan, memakai masker, jarak sosial, dan jarak fisik. Itu saran pemerintah. Nah, di antara saran itu kita harus berpikir merdeka. Jangan takut tentang kondisi ini. Jangan ragu dengan kondisi ini dan jangan khawatir. Berpikirlah merdeka. Berpikir merdeka itu berpikir di atasnya berpikir. Santai, tenang, dan kuatkan pikiran, hati, dan jiwa Anda. Syarat pertama, berpikir merdeka. Yang kedua, legowo. Tenangkan pikiran dengan legowo. Legowo itu di atasnya berpikir merdeka, dia betul-betul menikmati kondisi berpikir merdeka itu dengan legowo. Teman tidak datang bukan karena membenci kita, teman tidak datang karena juga merasakan kondisi yang sama. Yang kedua, orang yang datang ke sini tentu ke rumah kita bisa jadi akan menularkan atau akan tertulari. Daripada terjadi yang tidak-tidak, tutup pintu, lebaran di rumah, refleksikan diri dengan keluarga, dengan diri sendiri. Betul-betul lebaran yang fitri. Jadi syarat kedua, kita harus legowo. Legowo dengan apa yang terjadi. Tidak jumpa, tidak apa-apa. Tidak bersalaman, tidak apa-apa. Yakinlah mereka juga berpikiran yang sama. Yang penting saling berdoa untuk diri kita, untuk teman lain, dan untuk alam semesta. Yang kedua, kita harus legowo. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di Lebaran spesial seperti ini? Yang ketiga, reflektif. Kita harus mereflektifkan diri melalui reflektif fisik, reflektif pikiran, reflektif jiwa, reflektif batin. Kita akan naik kelas dengan mengadakan refleksi itu. Ternyata dunia itu berubah, bisa dengan evolusi, bisa dengan revolusi. Bisa dengan pelan-pelan, bisa dengan meloncat. Nah, perubahan kali ini
meloncat. Dari loncatan itu kita refleksikan ke pikiran kita, apakah pikiran kita siap untuk berpikir normal baru dengan reflektif itu. Apakah kita bisa berjiwa baru, meninggalkan yang lama, meninggalkan berpikir lambat, kemudian selalu berprasangka dengan orang lain, lalu merasa berdosa dengan orang lain dan sebagainya. Kita coba untuk memurnikan diri di hari fitri ini, di hari lebaran ini. Kemudian kita merefleksikan tindakan. Apakah tindakan selama ini betul-betul tindakan yang bukan dari diri kita, meskipun itu dari kita. Bukan tindakan yang manusiawi, meskipun kita manusia. Maka ubahlah tindakan itu. Ini ngajari kita COVID-19 di momen spesial lebaran ini, ngajari kita untuk berubah drastis, reflektif dengan cepat, reflektif dengan kecepatan tinggi, dan reflektif dengan revolusi. Harus ada perubahan secara reflektif. Reflektif tentang cara berpikir kita. Mungkin berpikir kita terlalu di otak kiri. Yuk sekali-sekali ke otak kanan. Mungkin berpikir kita itu-itu saja. Yuk kita meloncat ke level atasnya. Mungkin selama ini berpikir kita A ya harus A, tidak. Bisa jadi A itu Z, bisa jadi A itu Y. Maka ayo adakan reflektif untuk meloncat ke yang lebih jauh supaya betul-betul mampu mengikuti paradigma COVID terhadap paradigma diri kita. Benarkah COVID ini akan mengubah kita? Benarkah COVID ini akan mengubah pikiran kita, mengubah jiwa kita, mengubah batin kita, mengubah tindakan kita? Lalu kita harus berbuat apa dengan adanya COVID ini? Apakah tambah produktif atau justru tidak produktif? Apakah tambah kreatif atau malah pasif? Tidak. COVID ini harus memacu kita untuk produktif, untuk kreatif, dan untuk inovasi. Berikut yang terakhir. Yang terakhir, bersyukur. Kondisi spesial ini kita tidak bertamu dan tidak kedatangan tamu. Kita menjaga betul irama cara menangani COVID ini. Kita patuh betul terhadap pemerintah untuk tidak membuka saling silaturahim supaya tidak menyebarkan virus corona ini. Jalan satu-satunya kita juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi waktu yang tepat untuk menikmati COVID-19 ini. Masih diberi suasana menikmati COVID-19. Sehingga kita tahu ternyata COVID-19 itu penyakit yang berbahaya, merepotkan, kemudian massal, masif. Dan kita bersyukur diberi kesempatan untuk menyaksikan datangnya corona ini. Siapa tahu selepas usia kita nanti ada corona yang lain, ada penyakit-penyakit yang lain. Tetapi kita bersyukur diberi kesempatan untuk merasakan, memikirkan, melihat gejala sosial, gejala budaya, gejala ekonomi yang sedikit dinamis, fluktuatif setelah adanya corona. Dan kita harus bersyukur masih diberi waktu untuk menikmati COVID ini. Bersyukur tentang kejadian itu, kemudian bersyukur itu menjadi bahan kita untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan fisik, kesehatan pikiran, kesehatan batin, kesehatan tindakan. Dan bersyukur itu kekuatan yang hebat untuk bisa menjalani yang pertama tadi, merdeka, bisa menjalani legowo, dan seterusnya. Bersyukur untuk hidup, mengutamakan kesehatan pribadi, dan tidak menutup sosialisasi dengan orang lain. Bersyukur kunci menghadapi COVID-19. Dan di lebaran ini
bersyukur menjadi kewajiban kita untuk melanggengkan energi fitrah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan alam semesta. Bersyukur itu kunci sukses. Minal aidin wal faizin, diberi keselamatan lahir batin, mohon maaf atas segala kesalahan. Ikuti terus Kak Yatno Bintang dengan menu-menu menarik dalam hal pendidikan. Salam Kak Yatno Bintang.